Dari dari green mm-mm, bean masuk ke mesin roasting. Nah, mesin yang kita ini punya ya ini ya mesin mesin. roasting double jacket. Jadi kita pakai jaketnya jaket ini minyak. Oke. Oh, oke. Nah, yang jadi pembeda mesin roasting double jacket. Mhm, Ini jaketnya ngurangi aroma logamnya. mhm. Terus smokiesnya asapnya juga nggak terlalu karena eh, logam kalau sudah kena api biasanya timbul aroma. Nah, ini kita kasih jaket. Merasa nyesel nggak? Kenapa nggak dari dulu aja aku mencoba Ya, ini? nyeselnya di Bisa situ, sini. Mbak. Ya, Aha. kenapa nggak dari dulu? Kalau saya Smart Clickers kalau biasa kita ketemu di studio, sekarang ini Ivana lagi ada di tempat yang aduh kayaknya males pulang, asik banget, adem, asri di sini. Ditemani dengan ini nih. Kalau ngopinya biasa segelas, sekarang langsung gini ya. Ya udah, sekarang Ivana sudah bareng dengan Pak Widi. Apa kabar Pak Widi? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mau kenalan kan Pak Widi ini siapa? Dari mana Pak Widi? Mungkin bisa kenalan sedikit Pak. Saya dari Desa Palembon, lereng Gunung Mulirang. Saya penggerak di pertanian kopi untuk lereng Gunung Hmm, Mulirang. mantap kan? Jadi bisa dibilang di sini ini teman-teman para petani kopi, Para petani kopi. punya perkumpulan seperti itu kah Eh, Pak Widi? iya, jadi Oke, kayak kelompok tani. Kami kayak punya kelompok kelompok tani. tani. Gitu. Sekarang ini kan kayaknya kalau belum ngopi tuh dunia belum indah gitu loh Smart Geekers, bener kan? Nah, Pak Widi, Ya, sebelum kita ngomong yang lebih jauh dulu deh ya, kapan sih Pak Widi mulai suka dengan dunia kopi nih Pak Widi? saya mulai tahun 2009. Basic saya 2009? senang nanam, senang nanam Oke, tanaman bunga, apa. Nah, kopi tidak jauh beda. Dunia mm-mm. pertanian juga. Tapi Oke. sekarang asiknya di kopi. Apakah awalnya memang karena Pak Widi suka ngopi dulu, kemudian penasaran ya udah sekalian terjun deh mau jadi petani kopi atau ada faktor lain nih? Kalau kopi, saya dulu berangkat dari nenek, kakek saya suka kopi luwaknya dulu. Jadi masih kecil, Oh, wih kopi ternyata enak. oke Saya oke pengen oke. belajar budidayanya, Hmm, hmm, pengen hmm, belajar hmm. ngolahnya. Jadi dari mulai tahun berapa tadi Pak Widi? 2009 awal. 2009. Terus itu bagaimana proses perjalanannya Pak Widi? Dari yang pertama mungkin apakah langsung nanam dulu, kemudian sampai distribusinya, kemudian perkembangannya sampai sekarang Kalau seperti apa? tanaman sebenarnya sudah ada, gitu. Jadi Mhm, eh, orang tua kita juga nanam dulunya, kita mhm, lanjutkan. Tapi eh, dengan sesuatu yang baru, maksudnya. mhm. Jadi kayak sistem budidayanya kita coba lakukan yang lebih inovatif. Susah nggak sih Pak nanam kopi itu Pak? Eh, Nggak begitu sih, lebih susah kayak nanam cabai, nanam Oh ya? lebih susah itu. Kalau perkebunan memang jangka waktunya untuk kopi kan panjang. Jadi masih Hmm, bisa ninggal kita kerja apa kayak masih bisa iya, disambi-sambi gitu iya, ya? bikin. Oke, 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 oke. Terus perjalanannya gimana Pak? Dari mulai awal memutuskan untuk, oke aku mau jadi istilahnya nyemplung ke tani kopi gitu ya. Kemudian mulai menanam, mulai menyukai usaha ini. Itu seperti Iya. apa? Kalau awal sih kita nanam dulu ya kopi. Pada saat kita sudah mulai inovasinya udah masuk, panennya udah banyak. Nah ini kami kebentur dihargai oleh tengkulak waktu itu. Gitu. Ah, Jadi penjualan kita masih ke tengkulak, kita belum bisa ngolah sendiri waktu belum itu. bisa langsung secara ngolah Jadi sendiri. pada saat kopi panen banyak, harganya biasanya jatuh. Nah, Pandemi gimana kemarin? Kalau pandemi ngaruh banget nggak Pak Widi kalau pandemi kemarin? kita jatuh sampai 60% kemarin itu. Hmm. Karena marketing kita kan banyak ke kafe-kafe ya lokal ya juga Yang kirim ke mana kafe-kafenya juga sempat tutup banyak semua. tutup ya. Oke. Jadi nggak boleh buka. Misalnya bukanya hanya boleh pagi sampai sore aja. Nah, padahal orang ngopi Aha. kan kadang malam juga. Iya, iya, Nah, iya, itu. iya, iya, iya. Akhirnya distribusi kita ke sana agak nyendat di Agak ekspor. bambet ya. Iya, Oke, oke. Sekarang udah oke ya Pak Widi ya? alhamdulillah sudah. Sudah normal dan ini sudah menyebar atau sudah meluas sampai mana aja nih kalau misalnya Pak Widi sendiri sekarang? Kita kan kirimnya ke kafe-kafe yang sudah kontrak dengan kita. Misalnya Mhm. kita kirim Apakah ke fokus hanya untuk daerah-daerah sini saja atau bebas semua yang oh kepengen enggak, bisa dapetin produknya bebas ya. bisa gitu ya? Misalnya ada kafe di Jepang itu Oh, mereka sampai kan Jepang. iya, Wah, hanya supply satu kafe untuk kopi luwaknya gitu. Kita kirim ke oke. sana. Ini nih Smart Leaders kalau pengen tahu juga di belakangnya Ivana ini juga ada luwaknya.
Contoh Aduh, luwak. sampai Jepang udah sampai Jepang sana ya Pak Widya. Terus mungkin di tempat lain di negara lain atau Kita kirim ke kafe-kafe ya di Jepang ada, di Mhm, Korea ada, mhm. Taiwan ada, juga ke Belanda. Terakhir kemarin kita ngisi ke Jerman. Wah, tapi kalau dibandingkan dengan di Indonesia sendiri sebenarnya masih lebih banyak mana peminatnya Pak Widi? Kalau Apakah di justru di luar mungkin yang banyak paling banyak? banyak yang keluar punya kita ini. Oke. Jadi kalau di Indonesia apa ya? Orang Indonesia masih kurang mengapresiasi ya cita rasa kopi. Mhm, Tapi kalau mhm. di luar sudah banyak. Oh ini loh kopi bener, ini Oh kopi ini loh enak. Iya, beneran seperti ini ya. betul. Coba deh, aku sambil coba ini ya Smart Clickers ya. Hmm. Nah, Pak Widi dari mulai ini sambil aku ngopi juga Pak Widi bisa sedikit cerita dari mulai akhirnya menekuni dunia kopi gitu ya. Merasa nyesel nggak? Kenapa nggak dari dulu aja aku mencoba Ya ini? nyeselnya di situ Bisnis ini? Mbak. Ya Aha. kenapa nggak dari dulu? Kalau saya dari Karena dulu. ternyata ketika Iya. sudah nyemplung, ketika sudah terjun di bidang ini gitu, gimana Pak? Saya rasa dunia kopi asik banget. Asik banget. Jadi apa ya? Banyak hal yang baru. Saya ketemu orang-orang baru. Dan Mhm. kopi itu ranahnya nggak hanya orang-orang tua ndak sekarang trennya. Ya, kalau dulu kan mungkin Iya, mungkin kalau kita ngomong kopi itu kayaknya mbah-mbah kita aja yang betul. doyan ngopi. Iya. Anak sekarang Anak Pak sekarang Widi semakin muda, semakin pamit kemana, pamitnya ngopi. ngopi loh sekarang ya. Tapi kalau untuk kopi luwak sendiri ini segmen pasarnya yang paling banyak peminatnya dari usia berapa atau seperti apa Pak Widi? Eh, sekarang malah banyak yang anak-anak muda itu, Mbak. Iya. Jadi tiap kedai dia nanti Mm. punya kopi luwak enggak? Oh gitu ya. Oke. Jadi hampir merata Nah, segmennya. Hampir kalau dulu mungkin misalnya bisa dibilang orang-orang tua saja yang menyukai, tapi hmm, ternyata sekarang anak-anak muda pun juga sudah mulai menyukai kopi luwak ini ya. Kopi leduk ya? Ini kopi leduk. kopi leduk di sini ya. Di sini juga sekalian untuk proses apa saja yang bisa dilakukan di sini, Pak Widi? Kami juga eh, proses kopi sendiri ya. Mhm, Jadi untuk pertaniannya kita bahan bakunya sebenarnya dari petani kita, kelompok kita sendiri. mhm, Nah, setelah mhm, barang itu masuk ke sini kita olah pasca panen ya kita jemur sendiri. mhm. Yang kopi petik merahnya Semuanya di sini berarti ya? dilakukan di sini. Oke. Dan kita punya leduk Indo Custom ya. Mhm. Misalnya dari satu kafe pinginnya, Pak, saya minta jenis ini, sangrenya model ini, nah kita bisa custom di situ. Bisa. Bisa. Oke, jadi customer maunya seperti Seperti apa, apa? insya Allah semuanya bisa ya gitu Alhamdulillah ya. bisa. Boleh nggak kita jalan-jalan ke situ? Saya penasaran tuh Pak Widi, di Monggo. dalam situ ada Siap. apa? Ya, kita nanti bakal tahu, bakal dikasih tahu juga sama Pak Widi. Ini proses apa berarti yang ada di dalam itu Pak Ini Widi? untuk proses sangrenya gitu. Sangrai ada di dalam Oke, itu ya. oke. Oke, nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Oke, sekarang kita sudah ada di ruang produksi ya Pak Ruang Widi ya. produksi. Gitu. Ruang produksi bagaimana dari sebuah kopi bisa nanti kita lihat produknya seperti apa. Dimulai dari mana dulu nih Pak Widi? Sini Monggo, bisa. Oke. diapakan dulu nih Jadi kopinya? kopi yang sudah fermentasi bentuk Hah? green bean, ini Ada contohnya nggak? Kebetulan ini ya sudah berbentuk produk jadi ya. jadi semua. Oke. Jadi Dari dari green Mm-mm. bean masuk ke mesin roasting. Nah, mesin yang kita Ini punya ya ini ya mesin. mesin roasting double jacket. Jadi kita pakai jaketnya jaket ini minyak. Oke. Oh, oke. Nah, yang jadi pembeda mesin roasting double jacket. Mhm, Ini jaketnya ngurangi aroma logamnya. mhm. Terus smokiesnya, asapnya juga nggak terlalu karena eh, logam kalau sudah kena api biasanya timbul aroma. Nah, ini kita kasih jaket. Ini Itu yang dari fungsinya untuk supaya aromanya tidak terlalu kuat betul, nggak dari terkontaminasi logamnya tadi dengan ya. anunya mesin, Oke. tabungnya mesin. Nah, mesin ini bisa berputar 72 km per jam untuk kembalikannya. Mhm, Jadi biasanya butuh waktu berapa lama kayak gitu? 40 menit. 40 menit. 40 menit. Jadi Oke. saya bikin ini tahun 2014 sama Pak Dahlan Iskan waktu itu. Hmm, Bikin mesin mhm, ini mhm. pada saat Pak Dahlan jadi Menteri Menteri BUMN. Kalau BUMN, ya ya. ada namanya program eh, TTG Teknologi Tepat Guna, kita Mhm. terekrut dan inilah hasil karya kita. Satu-satunya mesin bagus jaket di Indonesia nih. Satu-satunya ini ya. Satu-satunya. Oke. Mantap Nah, loh ini ya. prototip dikasihkan saya sama Pak Dahlan, Oke. dikasih modal, usaha kopi. Saya Mantap, usaha kopi lewat mantap. mesin ini. Oke, siap. Alhamdulillah. Kalau sudah dari mesin roasting ini, iya betul ya. Betul, oke. Oke, kemudian Masuk prosesnya, ke mesin pendingin ini. Setelah panas, ini mesin didinginkan pendingin. langsung. Oke. Aha. Namanya tempering mesin ini. Mhm.
Setelah dari tempering, kita simpan untuk masa restingnya kopi itu bisa 15 hari nanti. Oh, 15 hari. Iya, Oke. Kemudian 15 hari baru bisa di packing. packingnya seperti yang dilakukan Ibu. Oke. Nah, hasilnya packing seperti ini nanti bisa. Oh, ini udah cantik sekali kalau udah Iya. kayak gini ya Smart Clickers Iya. ya. Udah lihat ya. Jadi semuanya itu dilakukan di sini, Di sini, iya. di tempat yang sesimpel ini tapi menghasilkan karya dan hasil yang sangat mantap sekali. Oke. Jadi untuk resting ya, resting itu biasanya kadang pegiat kopi itu tidak melakukan resting gitu. Restingnya waktunya hanya 3 hari, 4 hari di packing. Padahal harusnya 15 hari. 15 hari. Ini nih yang harus tahu, dan itu mempengaruhi apa Pak biasanya? Masih rasa? ada gas metana di dalam kopinya, harus Kurang hilang baik dulu. ya? Kurang baik. Jadi Kalau harusnya misalnya idealnya itu 15 hari. 15 hari ya. Oke. Biar nggak bikin kembung, Mungkin hubungannya di situ. Jadi gas yang dari kopi betul-betul dingin, betul-betul hilang, baru kita masukkan packing. Padahal sebenarnya kopi itu baik, tapi Ya. kalau cara penanganannya tadi, cara olahnya salah juga kadang kembung, kadang Betul. akhirnya menjadikan beberapa hal-hal yang kurang baik. Ternyata dari prosesnya ini ya Pak Widi ya. Nah, sini ada tekanan juga. Jadi dalamnya kopi matang gitu loh. Nah, kopi yang bikin kembung kadang dalamnya kurang matang. Gitu nyalahin air. Nah, kadang akhirnya dipakai alasan yang gitu. Gitu ya Pak ya. Sistem prosesnya Jadi proses dari kopinya sendiri ya sebenarnya yang kurang tepat. Kurang maksimal. Okay. Kurang maksimal. Oke, jadi 15 hari itu waktu proses resting yang benar, pendinginnya itu. Jadi jangan buru-buru, wah ini keburu kupu-kupu mau dipasarkan gitu istilahnya gitu ya. Jadi ya, oke, kalau sudah di packing seperti yang di belakang ini ya Pak ya kemasannya. Ada berapa macam sini Pak? Kami ada Arabica, Robusta, sama kopi luwak. Oke. Kalau yang di sebelah sini, apa ini? Kopi luwak ini. Oh, ini yang edisi kopi luwaknya nih, teman-teman ya. Ada 50 gram, ada 200 gram. Dan di bawah kaki Gunung Welirang ini ternyata peredaran kopinya tidak hanya di seputar sini. Tadi Pak Widi sudah menceritakan sampai ke Jepang, sampai ke Jerman. Iya benar ya Pak? Ya. Tidak hanya di Surabaya, Malang atau kota-kota sekitarnya aja, tapi sudah kemana-mana. Mantap banget. Apa nih Pak Widi yang kepengen disampaikan ke teman-teman sesama petani kopi atau mungkin penggemar kopi? Ya inilah, kalau kita main di dunia kopi ya, apapun yang kita lakukan dengan hati, pasti ada hati. Beda. Sesuatu itu termasuk bisnis itu dari hati nanti pasti akan hasilnya berbeda. Nyampainya ke hati juga ya. Mantap banget ya. Ya udah deh, kalau misalnya nih Pak Widi, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen bisa mendapatkan produknya dari Pak Widi ini, apakah harus langsung ke sini atau bisa menghubungi kemana? Bisa di Tokopedia nanti ada Kopi Lujuk. Juga bisa. Bisa di gitu aja. Website www.ledukopi.id bisa. Ledukopi.id ya. Ledukopi.id gitu aja udah muncul gimana aja atau harus gimana aja. Ya udah Pak Widi, thank you banget, terima kasih matur nuwun. Lancar terus buat usaha. Ibu terima kasih ya Bu. Ibu sampai saya ganggu loh, lagi sibuk-sibuk loh ini ya. Biasa loh ini ya Smart Click ya. Yaudah, kalau kamu memang suka banget dengan kopi yang selama ini mungkin kurang tahu gimana cara mengkonsumsi kopi ternyata yang baik, dan dari mulai proses pengolahannya ini bisa kamu sebarkan, kamu share sebanyak mungkin supaya teman-teman pecinta kopi kita juga bisa semakin tetap baik, dan pebisnis atau yang benar-benar ingin punya bisnis di dunia kopi bisa terinspirasi dari sini ya. Terima kasih. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.